Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun baik sob. Di video kali ini saya ingin bercerita sob ya, mengenai murai batu saya pribadi ya. Murai batu saya ini baru dapat sob ya, dengan harga yang cukup murah sob ya, di postingan ya. Saya terapkan rawatan dari orangnya. Rawatannya itu jangkriknya pagi, yaitu 7, sore 7, hariannya itu dilakukan full embun. Terus habis embun lanjut jemur, habis itu di flodong lagi, seperti itu sob ya. Namanya kita merawat murai batu kan tujuannya saya pribadi untuk dilombakan sob ya. Dan sebuah ingin mencari edukasi di burung murai batu tersebut. Dari situ saya coba lah burung murai batu tersebut saya gantang sob, dengan settingan seperti yang dari orangnya tadi. Alhasil ketika saya gantang, burungnya ini diam, tidak bergerak sama sekali dari tangkringan. Ada murai batu di sebelahnya itu gacor, ada murai batu di sebelahnya itu bongkar materi. Burung tersebut masih aja diam seperti dilem. Sampai ya dikerecei ya, istilahnya digojloki sama teman saya, bahwasanya burungnya itu nggak respon sama sekali. Burungnya ini kok seperti ada lemnya. Nah gitu sob ya. Dari situ kita kan akan menjadi pertanyaan, kenapa seperti ini burung ketika di rumah itu padahal sudah gacor. Burung juga ketika dengar murai batu itu sedikit ada respon, meskipun nggak langsung dia itu responnya bagus. Nah dari sini hal yang saya lakukan, saya ingin mencoba bahwasannya burung murai batu ini ketika di rumah itu memang bunyi tapi jarang keluar materi. Respon ya respon, tapi responnya menurut saya memang kurang. Nah ketika 2 hari saya rawat dan saya gantangkan sesuai dengan settingan dari orangnya, kan alhasil burungnya ini matung. Nah ketika itu saya cobalah rawatan. Saya rawat seminggu dengan cara saya seperti biasa, pemahaman karakter. Saya cobalah jangkrik ini, saya berikan 5, gimana reaksinya. Saya cobalah menjadi 10, gimana reaksinya. Dan ketika saya berikan jangkrik 15, gimana reaksinya. Nah dari sini saya mengantongi ketika burung saya ini saya mulai kasih jangkrik di angka 10, dia itu seperti keluar vektornya, responsifnya itu seperti keluar. Burung yang saya beli ini baru 1 urakan ya. Ketika saya berikan jangkrik 10 ya, sambil saya amati, saya kebiasaannya seperti itu saya, kalau ada murai batu yang menjadi problem dan karakternya itu belum tahu, saya itu akan saya cari tahu sampai ketemu. Dengan cara apa? Yaitu saya luangkan waktu buat keluarga sudah aman, harian rutinitas sudah aman, buat kerjaan sudah aman. Namanya kita hobi sob ya. Meskipun kita nggak dibayar, meluangkan waktu banyak pun untuk melihat burung, kita nggak akan jenuh karena kita hobi. Nah disinilah fungsinya kita hobi. Ketika kita sedang dengan hobi kita tanpa dibayar pun, mengeluarkan uang pun, kita tuh ya enjoy aja. Sama halnya kita untuk menikmati atau berusaha memahami karakter burung kita. Nah ini sob ya, biasanya saya memang lakukan ini ya minimal 15 menit, kadang-kadang ya kalau longgar ya 30 menit, bisa-bisa kadang 1 jam. Itu sob ya. Ketika itu saya berikan jangkrik yaitu 10. Ketika di angka 10, ketika di angka 5 itu ya biasa-biasa aja bunyi. Terus ketika saya berikan di jangkrik di angka 10, dia itu ada murai batu. Saya kan di rumah banyak ya, ada murai batu di belakang bunyi. Kalau burung ini ketika saya mengamati kan saya taruh di bawahnya pohon yang sedikit sepi ya, sedikit santai tempatnya, nggak dekat dengan keramaian dan tidak dekat dengan murai batu yang lain. Misalkan murai batu yang di belakang ini saya taruh di depan ya, dekat di bawah pohon itu sob ya. Terus saya amati gimana reaksinya. Nah dari sini saya mengantongi ketika saya berikan jangkrik 10, burung ini responsifnya oke, mulai oke, dan sedikit-sedikit keluar materi ya, dan volume juga itu bertambah. Nah padahal burung ini yang awalnya settingannya 7 ya. Dari situ saya cobalah ke angka 15, makin eten ketika saya berikan 15. Nah dari sini kan saya mengantongi, oh burung saya ini cocoknya saya berikan EF banyak. Saya cobalah
ke lapangan ketika 1 minggu tersebut ya. Saya coba di lapangan, mainnya gila, mainnya itu neken, hipernya keluar tapi turun pada waktu itu. Nah, pada waktu itu turun karena apa? Ya mungkin burung ini ada sedikit kelebihan, itu ya, emosinya terlalu berlebih. Tapi keluar tuntas materinya. Burung durasinya bagus, yang awalnya pendiam jadi bagus. Padahal ini yang saya lakukan hanya perubahan di jumlah jangkrik. Nah, inilah menanggapi atau melanjutkan video yang sebelumnya kemarin ya, Sob ya. Yaitu mengenai karakter. Nah, ini sudah saya buktikan, Sob ya. Terus dari sini kita lakukan lagi perawatan, hal yang sama. Saya turunkan menjadi 10. Hari ini 10-10, H-1 saya tambah EF-nya. Tapi mandinya saya tambahin. Kalau feeling saya kan burung ini sedikit emosinya harus dikurangi, tapi saya membutuhkan tenaga, yaitu dengan cara saya mandikan. Alhasil ketika saya mandikan di H-1 dan sebelum lomba saya mandikan lagi, burungnya itu kurang responsif, burungnya malah jadi ngelowo. Nah, ini siapa nggak puyeng. Nah, setelah itu saya coba lagi tanpa saya mandikan, main bom tanpa saya mandikan ya. Mandinya hanya 1 kali aja ya, ketika habis setelah lomba aja. Jadi 1 minggu nggak mandi, malah tampilnya bagus, tidak ada ngelowo lagi. Nah, inilah yang kita namakan perawatan murai batu 1 dengan yang lain itu berbeda. Kadang-kadang murai batu yang lain, murai batu yang saya aja ya, yang lainnya ketika saya lakukan seperti ini belum tentu hasilnya bagus. Tapi murai batu ini ketemunya seperti ini. Dan caranya itu memang berbeda-beda. Makanya itu kadang-kadang ada teman-teman yang tanya, "Oh, murai batu saya dubur putih nih, settingannya susah. Burung murai batu saya ini di rumah hariannya gacor seperti ini, tapi di lapangan sudah saya colok jangkrik agar emosinya keluar, sudah saya colok dengan ulat hongkong agar emosinya keluar, tapi masih aja nggak keluar materi." Nah, ini yang namakan kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita berikan hongkong, kita berikan penambahan EF agar burung ini memang keluar emosinya. Ya memang benar, cuman ya beda burung, beda perlakuan, Sob. Kadang-kadang burung kita itu mintanya dia itu sebelum lomba itu harus mandi ya, agar burung kita ini misalkan ketika habis mandi itu bongkar materi. Nah, dari sinilah kita itu harus mengotak-atik, Sob, mengotak-atik dan untuk meluangkan waktu lah buat kita minimal mengetahui gimana sih ketika kita habis memberikan reaksi atau rawatan apa sih burung kita ini jadi bongkar materi, tuntas bawahnya, seperti itu, Sob. Jadi memang sedikit unik ya, Sob ya, memang untuk merawat murai batu itu. Jadi ada cerita juga, Sob. Saya itu memiliki murai batu ya, teman saya yang sudah beli juara-juara, habis itu problem ketika itu dijual ke saya dan saya beli. Nah, padahal belinya prestasi, yaitu problem-problem. Nah, ini kan menunjukkan burung prestasi pun jika tidak dirawat dengan benar, jika tidak pahami karakternya, maka meskipun kita berikan settingan sama, alhasil ya ini tadi bisa jadi bowo, tidak juara-juara. Tapi meskipun burung kita tuh awalnya burung yang tidak tahu terahnya dari mana, burung ini istilahnya burung recehan lah, burung yang tak tahu asal usulnya lah ya, burung kolas istilahnya. Tapi kalau kita itu paham karakternya, tahu bahwasannya burung ini tuh mintanya gimana, maka secara tidak sengaja burung ini akan menunjukkan pop atau top performa terbaiknya ya. Andalan-andalannya akan dikeluarkan. Karena apa? Karena kita tahu cara untuk mengeluarkan handalan-handalan pukulannya, performa yang bikin dia itu oke, kita tahu. Maka dari itu nggak banyak atau nggak jarang teman-teman kita tuh meskipun beri dari Facebook, tampilnya edan, durasi kerjanya edan, burungnya juga konsisten juara, sehingga ending-endingnya dia juga bisa sampai laku yang mahal. Nah, dari sini teman-teman yang memiliki burung murai batu yang sampai saat ini belum juara, dapatnya dari postingan ya, dapatnya dari burung yang istilahnya remeh-remeh, yang diremehkan sama kita sendiri ya.
Nah, ini mulai sekarang kita harus yakin bahwasanya setiap burung itu pasti memiliki keistimewaan. Dan keistimewaannya ini harus kita gali gimana caranya agar keistimewaan tersebut itu bisa keluar. Gitu sob ya. Itu tadi adalah share-share dari saya sob ya. Untuk sebagai wacana aja, sebagai edukasi, share-share pengalaman lah sob ya. Kalau jenengan nggak ada pengalaman, punya pengalaman dan sekiranya itu bisa membangkitkan kita semangat untuk memproses murai batu, dari murai batu yang biasa bisa ketemu yang enak, mau nggak sih share-share ya. Jadi buat sharing-sharing aja, buat kita sama-sama perawat murai batu. Itu sob ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.